tetap waspada, Lur. Gemuruh erupsi Semeru masih terngiang di telinga. Tidak lama berselang di bagian barat wilayah Nusantara yang terbentang ribuan kilometer dari Semeru, banjir bandang dan tanah longsor menerjang. Beberapa tempat di Aceh dan Sumatera Utara jadi sasaran sebelum kemudian meluas hingga ke Sumatera Barat, termasuk sebagian kota Padang. Banjir bandang bak monster. Detik-detik kemunculannya ditandai seperti ada sesuatu yang meledak dari hulu. Suara gemuruhnya terdengar lebih dulu serupa hantu. Coklat cenderung gelap. Begitu air bah menampakkan diri, meluncur deras menyapu jalur yang dilalui. Arus yang menggila itu serta-merta membawa batang-batang pohon sebesar pilar rumah menyeret kendaraan hingga saling bertumpukan, menjebol dinding-dinding rumah dan menghanyutkannya hingga memutus jembatan besi lalu menyeret puing-puingnya. Bisa dibayangkan jika material besar dan berat saja dibuat tak berdaya membendung derasnya arus, lantas bagaimana nasib manusianya? Bencana ini pun telah mengantarkan ratusan jiwa kembali ke Haribaan yang Maha Kuasa. Memorak-porandakan bangunan, lalu merenggut harta dan jiwa. Banjir bandang yang menghantam Kabupaten Aceh Tenggara ini misalnya, mengakibatkan 3 jembatan putus. Sedangkan jembatan yang terputus ini merupakan penghubung penting ke-4 kecamatan, yakni Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Tanoh Alas, Kecamatan Babul Rahmah, dan Kecamatan Darul Hasanah. Akibatnya ke-4 kecamatan ini pun terisolasi. Sebelum banjir bandang melanda di wilayah Aceh ini, hujan deras mengguyur tanpa henti sejak Rabu 26 November 2025. Beberapa saat kemudian, sungai-sungai yang melintasi beberapa kota dan kabupaten meluap hingga menjadi bencana. Awal mula kejadiannya pada pagi hari jam 6.15. Terdampaknya banjir, meletusan banjir, luapan lumpur dan tanah. Dan disertai batu yang menghancurkan rumah-rumah di seputaran Kalialas, bantaran Kalialas di desa Lawe Penanggalan dan Bener Bapak, ataupun yang lebih dikenal dengan Nakakisya. Kondisi rumah Bapak sendiri bagaimana waktu itu? Kondisi rumah yang sudah hanyut dan tidak ada barang yang bisa diselamatkan, hanya pakaian yang ada di badan saja. Untuk akses jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Gailus yang rusak itu totalnya 41 jembatan. Jembatan ini ada jembatan Rangka Baja dan jembatan gantung yang tersebar di seluruh Kabupaten Gailus. Kondisi lebih memilukan tersaji di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tercatat ada 13 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana kali ini. Rata-rata kabupaten atau kota terdampak ini dilintasi jalur aliran sungai atau berada di lereng perbukitan. Dampak serius terlihat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Kabupaten Mandailing Natal dan Humbang Hasundutan. Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat korban jiwa dalam jumlah signifikan, termasuk pula banyaknya rumah rusak serta terputusnya akses yang menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Meski begitu, dampak yang dialami Kabupaten Tapanuli Tengah disebut-sebut sebagai yang terparah. Selain kerusakan dan jumlah korban jiwa, di Kabupaten Tapanuli Tengah ini sejumlah jalan utama dan akses komunikasi terputus. Alhasil, proses evakuasi dan distribusi bantuan mengalami kesulitan. Ini adalah lokasi terparah banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapal Tengah, Sumatera Utara. Dan hari ketiga begini kondisinya dan masyarakat masih mengungsi dari Sigiring-giring ya? Ya. Gimana nggak bisa lagi ditempati rumahnya Pak? Bisa lagi, Sigiring ketutup. Godang. Godang. Ini mau kemana nih? Korban kebanjiran. Dari Tapanuli. Mau ke puskesmas Batang Toru. Dari? Ini yang diselamatkan di Anggoli ini di Tapanuli Tengah, ada yang sakit ini yang dibawa berimob tadi. Itu udah di ambulan. Mau dibawa ke sana berobat? Mau berobat. Ke Batang Toru.
kami selamatkan yang sakit untuk mengapakan apa ini kebanjiran ini. Rangkaian banjir bandang imbas turunan siklon tropis Senyar juga merambat hingga ke Sumatera Barat, menerjang wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, juga Kota Padang. Selain merendam puluhan kabupaten, banjir besar juga memutus akses jalur darat vital di banyak titik. Setidaknya 5 jembatan di Padang Pariaman hancur. Jalur nasional terputus oleh longsor yang menutup total jalur penting antara Bukit Tinggi dengan Padang di Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sumatera Barat menjadi wilayah paling parah kedua dari sisi korban jiwa setelah Sumatera Utara. Wilayah di Sumatera Barat yang terdampak paling serius yakni Kabupaten Agam. Nah, gimana ceritanya bisa selamat dari terjangan Lani? Ya dipaksa mengeluarkan kaki aja, Pak. Ini kenanya di mana, dah? Dijepit pintu sama kursi. Sama kursi. Keluarga bagaimana kondisi? Keluarga orang tua masih dirawat di rumah basah. Oh, masih dirawat. Anak-anak Anak alhamdulillah masih selamat sampai sini. udah evakuasi kemana waktu itu? Bantu-bantu yang bisa dibuang keluar. Ditarik keluar, lari kemana dah? Dari ke arah yang ke bawah. Oh, lari ke bawah. Setelah nyampe di aspal, berusaha dari pesawat sana. Oh, dari sawah. Berarti Yang menjauhi bencana. kakinya sekarang kondisi bagaimana? Masih sakit ya? Sudah dapat perawatan? Sudah ya? Dah? Bencana alam kerap meninggalkan nestapa karena terenggutnya jiwa ataupun harta benda. Kepedihan ditinggal mati anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta menjadi ujian berat yang tak mudah dilalui.